Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. wabarakatuh. Oh, Ibu. oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, Sehat. Bu. Iya, alhamdulillah ya semua dalam keadaan sehat. Saya lihat udah pada cantik-cantik, udah rapi-rapi. Artinya udah pada semangat untuk belajar hari ini ya. Baik. Sekretaris saya Nur Fadilah. Sudah dicek kehadiran teman-temannya? Sudah, Bu, untuk kehadiran. Udah semua bergabung dengan kita di sini untuk belajar ya. Oke, baik. Semua saya minta untuk mengaktifkan kamera. Coba aktifkan kameranya. Lihat ke layar, tanda kalian siap belajar hari ini. Kasih senyum manis dan berikan saya jempol. Ayo, mana dia jempolnya? Oke, siap. Berarti semua sudah kasih jempol, semua udah siap belajar. Oke, seperti biasa sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas kita Maulana Ibrahim, pimpin dulu doa sebelum belajar, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dilanjutkan, Bu. Oke, terima kasih Maulana ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, saya ingatkan kembali dalam pembelajaran hari ini saya mau semua dari kalian untuk bisa berpartisipasi aktif. Artinya di sini saya akan nilai keaktifan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Jika ada yang mau memberikan jawaban dari pertanyaan saya ataupun mau bertanya, silahkan. Jangan ada yang takut. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita belajar nih, masuk ke materi hari ini, saya mau kilas balik dulu nih tentang materi yang dulu udah kalian pelajari. Bisa jadi di SD, bisa jadi juga di SMP, tapi pasti saya yakin kalian udah pernah ini dengar tentang yang namanya bangun datar. Kira-kira dari kalian ada yang bisa menyebutkan dengan saya contoh-contoh bangun-bangun datar yang udah pernah kalian ketahui? Saya, Bu. Siapa itu? Ada siapa di situ? Oh iya, ada Azhari. Coba sebutkan Azhari. Bangun datar yang Azhari ketahui. Pertama, persegi, panjang, segitiga, cacat tingkat, lingkaran, layang, dan trapesium. Iya, oke, betul ya. Berarti Azhari masih ingat dia sebut persegi, persegi panjang. Saya dengar tadi dia sebut segitiga. Nah, di situ saya tertarik tuh dengan segitiganya. Kira-kira kalau cerita segitiga nih, ada nggak yang masih ingat juga? Segitiga itu apa-apa aja jenisnya? Coba dulu, siapa yang masih ingat? Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, sembarang. Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang. Oke, jadi betul ya. Salah satu yang disebutkannya tadi saya dengar ada segitiga siku-siku. Karena dia udah sebut segitiga siku-siku, kita hari ini bakal mempelajari materi trigonometri. Jadi materi trigonometri kita tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berarti kalian udah kenal tentang segitiga siku-siku. Ciri khasnya adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Oke, betul, sudut siku-siku. Baik, anak-anak. Sekarang saya mau masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Sebentar, saya share dulu slide PowerPoint saya. Udah terlihat slide PowerPoint saya? Sudah, Bu. Oke, berarti udah terlihat ada tulisan di layar trigonometri ya, anak-anak ya? Iya, Bu.
Iya. Bu. Jadi materi kita hari ini tentang trigonometri, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan, kalau udah cerita tujuan berarti kita cerita target. Targetnya apa ya? Targetnya yang pertama, dengan belajar hari ini diharapkan kalian mampu memahami rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Yang kedua, setelah memahami tentang perbandingan trigonometri tersebut, kalian mampu menyelesaikan masalah menggunakan rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, itu tadi tujuan pembelajarannya. Sekarang kita lanjut. Liza Anissa dulu, Liza Anissa. Sudah hadir Liza Anissa ya? Oh, apa yang terlihat di situ? Coba dulu ceritakan sama saya. Di situ, Bu, ada orang yang sedang melihat gedung. Iya, ada orang, ada gedung. Gitu ya kira-kira ya. Terus? Ya, Bu. Orang itu sepertinya sedang memperhatikan gedung, Bu. Kalau Liza tiba-tiba datang ke suatu tempat, melihat gedung yang tinggi. Tahu nggak Liza, berapa tinggi gedungnya? Enggak, Bu. Oh, dan kira-kira nih seperti ini juga ini manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku akan bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ada jarak yang diasumsikan sebagai garis lurus, ada tinggi gedung terhadap jarak yang berbentuk garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Orang yang melihat ke puncak gedung membentuk sudut alfa. Nampak di sini ada konsep segitiga. Segitiga apa? Siku. Iya, konsep siku-siku. Tapi sabar, nggak bisa langsung kita tentukan dengan bim salah bim. Kita belajar dulu. Sekarang kita masuk ke pemaparan materi tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di trigonometri itu rasionya ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sinus alfa, fokus ke sudut alfa. Oke, adalah perbandingan sisi di hadapan sudut alfa berbanding sisi miring. Jadi ini sinus alfa, sisi di depan sudutnya ini, sisi miringnya ini. Lanjut kosinus alfa. Perbandingan sisi samping sudut alfa per sisi miring. Udah lihat sisi samping, lihat sisi miring. Kita bandingkan. Apa pula dengan tangen? Yaitu sisi di hadapan sudut alfa per sisi samping sudut alfa. Jadi kalau tangen sisi depan per sisi samping. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Tinggal balik jadi sisi samping per sisi di hadapan sudut. Nah, tinggal balik aja nih. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kotangen kebalikan dari tangen. Tahu tangen, taulah kotangen. Kemudian sekan alfa. Sekan kebalikan dari kos. Tahu kos, taulah sekan. Oke, tinggal kita balikkan. Kalau kos sisi samping per sisi miring, maka sekan sisi miring per sisi samping. Kemudian yang terakhir kosekan. Jangan terkecoh dengan kos di depan. Oh, berarti dia kebalikan dari kos ini, Bu. Bukan ya, jangan terkecoh. Kosekan malah kebalikan dari sin. Kita balikan aja. Jika sin sisi di hadapan sudut per sisi miring, maka kosekan sisi miring per sisi di hadapan sudut. Sampai di sini. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke, bisa saya lanjut? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, diam artinya sudah paham semua ya. Oke, kalau paham artinya udah bisa nih isikan yang ini. Oke ya, sebentar. Kita lihat dulu nih. Saya punya segitiga. Segitiganya nggak saya robah, masih segitiga yang tadi. Sisi sampingnya masih di sini saya buatkan keterangannya. Saya sengaja akan mengecoh nih. Betul tidak sudah paham? Kira-kira nih siapa yang bersedia untuk melengkapi keterangan mana sin B, cos B, dan tangen B-nya? Siapa yang bersedia? Megan, Bu. Oke, Megan. Untuk melengkapinya, Megan?
Siap, Bu. Oke Megan, sebelum kita lengkapi saya tanya dulu nih Megan. Sudut yang menjadi sudut pembicaraannya bukan lagi sudut alfa, tapi udah saya rubah menjadi sudut B. Oke ya Megan, ini Ya, Bu. sudut B. Pertanyaan saya, apakah sisi depannya masih sisi BC? Tidak, Bu. Tidak, berarti sekarang sisi depan dari sudut B sisi mana Megan? Sisi AC, Bu. Sisi AC, pintar. Jadi, Megan masih ingat definisi dari sinus itu apa? Masih, Bu. Sinus adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi miring. Sekarang berarti Megan sebutkan sisi depannya sisi apa berarti? Sisi depannya adalah AC dan sisi miringnya adalah AB, Bu. Sisi miringnya adalah AB. Sisi miringnya kenapa tidak berubah, Megan? Karena sisi miring mau dilihat dari sudut manapun bakalan tetap, Bu. Bakal Nggak tetap akan berubah. yang berada tepat di sudut, di depan sudut. Sisi miring yang berada di sudut AB, Bu. Di depan sudut siku-sikunya ya. Oke, di Iya, sisi Bu. AB. Oke. Sekarang cos. Apa tadi definisi cosnya, Megan? Cos tadi samping per miring, Bu. Atau Samping per miring. Iya, betul. Pertanyaan saya, apakah sampingnya masih AC? tidak, Bu. Sisi sampingnya adalah BC. BC. Berarti sisi miringnya adalah AB, Bu. AB. Oke, pintar. Sekarang yang terakhir, tangen. Tangen adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi Ya. samping. Sisi depan sudut B. Berarti saya isi apa di sini? AC per BC, Bu. AC per BC. Oke, that's good. Jadi benar ya. Artinya ketika kalian sudah bisa melengkapi nilai perbandingan trigonometri di sudut yang berbeda, walaupun saya kecoh seperti ini, berarti kalian sudah mengerti ketika saya buat segitiga yang berbolak-balik, berputar-putar, kalian intinya tentukan dulu mana sisi miringnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Jadi ya, di dalam matematika, di trigonometri, udah dibuatkan oleh pakar yang terdahulu, para pakar-pakar matematika ada yang namanya sudut-sudut istimewa, yang nilai-nilainya udah ditentukan. Sudut istimewa itu dikenal mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan jangan lupa, ini dihafal, saya tagih ini ya. Saya Ya, Bu. sekarang lanjut ke, saya punya video pembelajaran. Saya putarkan dulu ke kalian video pembelajarannya. Ya. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal, garis pandang pengamat ke suatu objek yang terletak di atas garis horizontal tersebut. Misalkan, pengamat melihat sebuah helikopter. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dan garis pandang pengamat ke suatu objek yang terletak di bawah garis horizontal tersebut. Misalkan, pengamat melihat kapal. Oke, ada satu orang yang bisa bantu saya bacakan. Elisa, Bu. Oke, Elisa, bacakan dulu Elisa. Apa nih soal sudut elevasinya Elisa? Permasalahan sudut elevasi dari titik permukaan tanah yang berjarak 100 meter dari dasar gedung, seorang pengamat melihat puncak gedung dengan 10 derajat. Tentukan tinggi gedung tersebut. Oke, jadi ada yang berani berpendapat bakal kita gunakan konsep perbandingan trigonometri yang mana ini untuk menyelesaikannya? Kalau menurut Megan, Bu, pakai kosinus. Kalau menurut Megan pakai kosinus ya. Ada pendapat lain? Menurut Azhari bagaimana? Coba menggunakan konsep tangan, Bu. Kenapa Azhari pilih pakai konsep tangan? Karena di situ sesuai rumus tangan 30 derajat sama dengan T per 100. Tangan 30 derajat sama dengan T per 100. Nah, yang ditanya adalah tinggi
per sisi samping itu lebih mendekati ke konsep tangen. Oke, baik. Jadi seperti ini nak ya. Jawaban Megan benar. Artinya boleh kita gunakan konsep cos. Kenapa? Kita pakai konsep cos samping per miring. Sampingnya ada, sudutnya ada, kita dapat miring. Ketika kita udah dapat miring, kita bisa gunakan untuk mencari tinggi. Tapi kita punya jalan yang lebih cepat prosesnya. Seperti yang dibilang Azhari, kita pakai tangen. Kenapa tangen? Karena kita langsung ke pembicaraan yang ditanya adalah tinggi. Yang diketahui adalah samping. Depan per samping adalah tangen. Kita lihat, betul tidak ya? Yang dibilang sama Azhari itu tadi. Kita lihat. Adalah T. Meter. Itu sama dengan tangen 30 derajat. Oke, ternyata benar ya. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan konsep tangen. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Oke. Megan tidak masalah gunakan kosinus, tapi lebih praktis kita langsung gunakan tangen ya Megan. Iya, Ibu. Oke. Jadi seperti yang dibilang Azhari, tangen 30 sama dengan T per 100. Lanjut. T sama dengan 100 kali tangen 30 Oke, di sini terjadi perkalian silang ya. Saya rasa ini udah pada mahir semua perkalian silang seperti ini. derajat sama dengan 100 kali sepertiga akar 3 dan 100 per 3 akar 3. Oke, itulah nilai dari tinggi gedungnya 100 per 3 akar 3. Sekarang waktunya kita mau berdiskusi. Saya punya tugas kelompok untuk kalian, tapi sebelum diskusi artinya saya harus bagi kalian ke dalam kelompok. Karena di sini kurang lebih 18 orang ya, berarti siswanya saya bagi 3 aja, biar bulat-bulat cantik dia ya. Kelompok 1. Ketua dulu saya pilih. Azhari sebagai ketuanya. Mana Azhari? Oke, siap sebagai ketua Azhari? Oke, Azhari catat anggotanya Elisa, Liza, Dina, Fani, Intan. Sudah Azhari? Kelompok kedua. Saya pilih ketuanya dulu Sri Amanda. Mana Sri Amanda? Saya, Bu. Oke, Sri Amanda catat nama anggotanya. Ada Maulana, Siti Azura, Rohima, Siti Nurhaliza, Andini. Ya, Bu. Oke. Kelompok 3 saya mau yang jadi ketua Nurfadila. Berarti yang tersisa ini ya. Nurfadila mana? Aktifkan kameranya, Nak. Iya, Nurfadila. Catat nama anggotanya, Nak ya. Ada Megan, Azura, Mapuza, Sarifah Mardia, dan Sari Wahyuni. Oke, paham Nurfadila ya? Paham, Bu. Oke, langkah pertama saya mau sekarang juga buat grup WhatsApp diskusi. Sekarang, ketua kelompok bertugas membuatkan grup WhatsApp diskusinya. Kemudian, masukkan saya ke dalamnya, Nak. Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Oke, bagus ya. Sudah ada kelompoknya, berarti kalian tinggal berdiskusi. Sekarang tinggal saya tunjukkan LKPD-nya.
inilah yang harus didiskusikan oleh kelompoknya. Bisa melihat ada soal di layar, Nak? Bisa, Bu. Oke. Fadila udah bisa baca. Coba dulu bacakan. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Oke. Udah dibacakan oleh Nur Fadilah ya. Nah, oke. Kira-kira ini ada petunjuk dari saya. Berdasarkan masalah dan tentukan terlebih dahulu fungsi trigonometri. Jadi, hati-hati menggunakan sketsa gambarnya. Untuk nanti kalian tentukan apa fungsi trigonometri yang menjadi penyelesaiannya. Bisa dipahami kan anak-anak? Bisa. Oke. Saya berikan waktu 10 menit untuk kalian diskusi. Saya akan pantau diskusinya di chat grup. Akan saya tampilkan di layar ini. Jadi saya mau semua aktif, semua berperan aktif dalam menyelesaikan masalah. Karena semua ada penilaian keaktifannya. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan mulai berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mulai dengan mensketsa gambar. Oh, dari Megan. Udah mulai menggambar ya. Oh, bukan Megan ini. Andini. Udah mulai menggambar. Kalau menurut soal gambar ini udah cocok belum? Saya lihat dulu. Oke ya, kelompok 3 dari gambar hati-hati jangan sampai salah. Hati-hati oke-oke aja, dicek kembali. Lanjutkan kalau memang udah sepakat ya. Kalau udah ada gambarnya berarti udah bisa tentukan fungsi apa yang dipakai. Dari kelompok 3 saya ke kelompok 2 dulu nih. Oke, udah masing-masing punya pohon-pohon cantik ya. Kelompok 3 kembali. Sudah mulai nampak ya. Kelompok 3 konsep apa yang digunakan. Lanjut, hati-hati dalam perhitungan. Oke anak-anak lanjut. Waktunya terus berjalan. Udah 5 menit. Udah mulai masuk ke penyelesaian ya. Udah pada ada gambarnya nih. Saya lihat, udah cantik-cantik ini pohonnya. Mantap. Azhari kelompok 1 gimana? Udah mufakat ini jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau memang udah mufakat, jawaban yang terakhir ini kirim ke kelas daring. Grup kelas daring, biar di situ hasil rangkumannya yang saya lihat. Nur Fadila bagaimana? Ini sudah fix jawabannya? Sudah, Bu. Oke, kalau memang ini sudah fix, sudah mufakat, kirimkan jawabannya ke kelompok daring ya, ke kelas daring, grup daring. Oke, Bu. Di sini kelompok Azhari sudah masuk. Kelompok Nur Fadila sudah masuk. Oke. Dari yang saya lihat, hasilnya dari ketiga kelompok sama ya. Jadi kalau memang sama seperti ini, saya minta salah satu aja berarti dari kelompoknya untuk mempresentasikan. Kebetulan memang ini saya lihat hasilnya sama. Kelompok siapa nih kira-kira yang bersedia untuk mewakili soal ini dipresentasikan? Oke, Azhari siap untuk mempresentasikannya ini? Ya, Bu. Siap ya, saya zoom gambarnya di layar. Tolong paparkan dulu bagaimana prosesnya Azhari ya. Ya, Bu. Oke, Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Iya, Nak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami mencoba menggambar dari hasil soal tersebut. Dapat dilihat bahwa di sini ada pohon, orang. Baik.
dapat dilihat bahwa jarak orang ke pohon dan jarak orang ke puncak pohon membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Untuk menggunakan tangan. Baik, di sini kami kerjakan tangan 30 sama dengan, karena tingginya tidak ada, kami anggap X. Jadi tangan 30 sama dengan X per 4 akar 3. X sama dengan 4 akar 3 dikali tangan 30. 3 dikali 1 per 3 akar 3. Karena tangan 30 adalah 1/3 akar 3. X sama dengan 4 per 3 dikali 3. Dan X adalah 4. Namun 4 bukan merupakan tinggi pohon sesungguhnya, karena harus ditambah lagi dengan tinggi orang yang berdiri di dekat pohon. Jadi tinggi pohon sama dengan T sama dengan 4 ditambah 1,6 tinggi orang sama dengan 5,6 meter. Baik, terima kasih. Oke, baik Azhari ya. Mana kelompok 2? Kelompok 2 ada Sri Amanda. Atau Sama sudah kayak Azhari setuju? tadi. Sama nak ya? Setuju sama Azhari, Bu. Sudah setuju. Kelompok 3, anggotanya si Nur Fadila. Ya, Bu. Udah plus, Bu, sama. Sama ya, oke. Dan saya senang karena kalian udah hati-hati dalam menentukan tinggi pohonnya. Tidak langsung menganggap bahwa si 4 ini tadi adalah tinggi pohon akhir. Jadi kalian masih ingat bahwa ada tinggi orang. Jadi walaupun sebenarnya soal saya ini yang hadirkan mirip ya dengan soal-soal sebelumnya tadi. Tapi di sini pengaruh orang tetap kalian pertimbangkan. Jadi artinya memang kalian sudah memahami. Lihat dulu kembali wajah-wajah anak saya ini ya. Ada yang mau ditanya, Nak? Saya mau nanya tentang sudut yang tadi. Sudut elevasi. Kenapa sudut elevasinya, Nak? Bagaimana cara kita menentukan elevasi dan depresi dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, jadi tadi kita ada bahas sudut elevasi, sudut depresi. Jadi timbul pertanyaan ya di dalam hati Intan. Kok bisa Bu 30 derajat? Ya dalam kehidupan sehari-hari kayak mana pula itu Bu kita tentukan. Oke ya, jadi sebetulnya alat sederhananya, jadi itu bukan juga bim salah bim, ting 30 derajat gitu, bukan ya. Jadi alat sederhananya itu biasa digunakan klinometer namanya. Jadi kita butuh bantuan busur, ditempelkan ke sebuah penggaris boleh, yang penting sebuah batang yang lurus gitu. Nah, jadi ada batang yang lurus ditempelin busur, ujungnya kita berikan pemberat. Itu yang kita gunakan untuk melihat ke atas puncak. Jadi pemberat itu tadi disambungkan dengan benang, jatuh ke bawah, itu akan nampak itu sudutnya berapa yang dibentuk. Itu alat sederhananya Intan ya, klinometer. Tapi kalau misalnya kayak yang alat-alat canggihnya juga ada. Untuk info lebih lengkapnya, searching-searching aja di Google, di YouTube ya Intan ya. Alat untuk menentukan besar sudut elevasi dan sudut depresi. Nanti kalau kita sudah tidak pandemi lagi, kita udah di sekolah, kita buat pratikumnya ya nak ya. Kita ukur yang tinggi-tinggi nak ya. Kita buat klinometernya. Paham ya Intan? Ya paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain nak? Apakah saya boleh menanya pertanyaan, Bu? Boleh Azhari. Baik. Dari tadi kan, dari pembahasan soal sebelumnya dan Iya. soal yang dikerjakan diskusi. Mm-mm. Dari tadi sudut-sudut yang dibentuk hampir sama, yaitu 30 derajat. Ya. Apakah soal mendatang sudutnya akan berubah atau tetap bersama? Oke, bagus. Jadi seperti ini ya. Ketika tadi semuanya 30 derajat, sebetulnya itu hanya suatu kebetulan ya Azhari ya. Karena sudut itu kan mulai dari berapa terendahnya? 0. 0 titik mulainya sampai satu putaran penuh 360 derajat. Jadi boleh-boleh jadi aja di salah satu sudut itu gitu. Jadi nggak memungkinkan bakal keluar sudut lain. Tapi kalian jangan streskan diri. Aduh Bu, kalau nggak sudut istimewa gimana ya Bu ya? Nggak usah streskan diri ke situ ya. Kalau untuk kadar untuk soal di buku ujian nasional biasanya mereka memudahkan dengan menghadirkan sudut-sudut istimewa ya. Azhari ya, paham nak ya?
Paham, Bu. Terima Oke. kasih. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau nanya. Iya, Maulana silahkan nak. Kira-kira Bu, apa manfaat lain dari pembelajaran trigonometri ini untuk dunia pekerjaan, Bu? Oke, baik. Ini yang udah mau naik kelas 12 udah mikirkan untuk pekerjaan ya. Jadi, trigonometri ini tadi yang pertama, sesederhananya yang saya bilang, jangan kamu merasa, nggak suka lah Bu, trigonometri nggak bisa. Karena di kelas 11, kelas 12 bakal jumpa dengan yang namanya embel-embelnya trigonometri. Ada limit fungsi trigonometri, jadi dasarnya ini. Itu yang pertama. Ke dunia kerja yang saya tahu sendiri untuk orang-orang arsitek yang kerja di bagian teknik sipil, konsep trigonometri ini nak yang digunakan. Tentunya kalau mereka nentukan sudut bukan lagi pakai alat sederhana kayak klinometer ya, udah pakai alat-alat yang canggih-canggih. Nah, jadi kalau kira-kira Maulana tertarik nih bakal mau jadi seorang arsitek, nanti kuliahnya teknik sipil, trigonometrinya tidak boleh lemah, akan susah. Ya, Maulana ya. Ya Bu, siap. Oke, Terima kasih siap. sudah menjawab pertanyaan saya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Sudah jelas, Bu. Iya, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa nih yang kira-kira bisa menyebutkan kembali definisi dari sinus, kosinus, dan tangen? Oke, udah langsung semangat ya, Megan. Megan, silakan. Apa tadi yang dimaksud dengan sinus, kosinus, dan tangen? Baiklah, dalam pelajaran hari ini itu kita mempelajari trigonometri, Bu. Iya. Yang diketahui yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang artinya sinus adalah depan sinus, Ya. yaitu sisi depan sudut per sisi miring sudut. Iya. Sedangkan kosinus adalah sisi samping sudut per sisi miring sudut. Iya. Sedangkan tangen adalah sisi depan sudut per sisi samping sudut. Jadi Bu, kalau kita mengetahui 3 peran utama itu, maka kita akan dapat mengetahui pula sekan, kosekan, dan kotangen, Bu. Iya, karena mereka adalah kebalikan dari 3 yang Pertama. Oke, baik Megan, terima kasih ya. Iya, Andini. Apa kira-kira Andini? Jadi Bu, kesimpulannya setelah kita mempelajari tentang trigonometri, kita dapat lebih mempermudah atau memperkirakan tinggi dari sebuah gedung ataupun pohon tanpa mengukur seluruh gedung, Bu, atau seluruh tinggi gedung atau pohon, Bu. Iya, jadi simpelnya bukan hanya gedung, bukan hanya pohon, tapi suatu benda yang tinggi. Kita gunakan konsep segitiga siku-siku, kita gunakan perbandingan trigonometri dalam menentukan tinggi. Jadi sebenarnya nak ya, kebetulan karena dari tadi ceritanya tinggi terus. Bisa jadi tingginya tahu, tapi kita tidak tahu jarak kita, bisa jadi nak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran trigonometri kita hari ini sampai di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tolong dulu Maulana pimpin doa sebelum setelah belajarnya, Nak. Ada baiknya kita berdoa sebelum mengakhiri pertemuan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya hari ini di kelas pembelajaran hari ini. Semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.